Pemirsa, pemerintah tetapkan pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Akan memenuhi kewajiban saya bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul. Cager, bager, benar, pinter, tursinger. Semangat pembangunan manusia seutuhnya yang ditempa melalui Gapura Pancawaluya yang lahir melalui surat edaran gubernur meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif, larangan kegiatan study tour yang membebani orang tua, penghapusan kegiatan wisuda, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa di bawah umur, serta pembinaan khusus bagi siswa dengan perilaku khusus. Total 615 peserta didik berperilaku khusus dari 5 angkatan telah berhasil ditempa di Dodik Bela Negara dan Mako Marinir, serta pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru, perbaikan ruang kelas, hingga pembangunan toilet dan meubilir di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Dari sektor kesehatan, pengembangan layanan RSUD Welas Asih, 21 dokter desa di 15 kabupaten, dan turunnya angka prevalensi stunting dari 21,7% menjadi 15,9% adalah langkah nyata sepanjang tahun 2025. Selain itu, optimalisasi puskesmas rawat inap hingga bantuan gizi dan pendampingan penderita kusta, TBC, dan lepra turut digerakkan dengan mengembangkan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,23%, yang melampaui rata-rata nasional menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ekonomi daerah. Jawa Barat lahir sebagai lumbung pangan nasional. 16% produksi padi nasional berasal dari sawah-sawah yang terhampar di setiap penjuru daerah di Jawa Barat. Sistem pertanian organik dengan kemandirian seluruh proses produksi, diversifikasi pengembangan komoditas unggulan Jawa Barat seperti kopi, teh, dan rempah. Sementara dari aspek lapangan kerja, peresmian pabrik sepatu di Kabupaten Garut yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja dan pabrik mobil listrik BYD yang ditargetkan menyerap 18.000 tenaga kerja menjadi langkah awal dalam upaya menekan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Selain itu, upaya pengembangan layanan lamaran pekerjaan secara digital, di mana sistem rekrutmen tenaga kerja akan saling terkoneksi antara industri, provinsi, dan kabupaten kota sedang dikembangkan di tahun 2025 ini. Dan terbaru, para pekerja informal seperti ojek online, pedagang hingga petani dan nelayan kini dilindungi asuransi ketenaga kerjaan. Iklim investasi yang terjaga dengan terbentuknya Satgas Anti Premanisme serta infrastruktur yang memadai berhasil mendorong Jawa Barat kembali meraih realisasi investasi tertinggi di Indonesia pada semester pertama tahun 2025, yakni sebesar 72,5 triliun rupiah. Adapun dari sektor pariwisata, saat ini tercatat sebanyak 268 kampung budaya dan 14 kampung adat yang tersebar di Jawa Barat. Pengembangan infrastruktur kebudayaan melalui gerbang kampung adat, gerbang areal pertanian berbasis wisata, dan gerbang wisata sejarah dengan akses jalan yang mulus, bebas pungutan liar, keamanan dan kebersihan kawasan wisata yang terjaga. Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan, pedesaan, serta miskin dan kaya. Jalan lecir, cai ngalir, subur di lembur, bagja di kota. Langkah besar itu dimulai dengan mengembalikan kawasan resapan Puncak Bogor dan kawasan Bandung Utara, serta menindak tegas alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Deforestasi atau kerusakan hutan alam di ketiga Das Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane
sudah mencapai 2.300 hektar sepanjang 2017 sampai 2023. Terdapat 176 lokasi tambang ilegal di Jawa Barat dengan 118 titik telah ditutup dan 58 lokasi lainnya dalam proses penindakan hukum. Sementara itu, 13 iup lokasi tambang legal telah dicabut. Adapun upaya pengelolaan air, normalisasi sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan di kawasan Bekasi yang terkendala bangunan liar dan sampah, Sungai Citarum yang tercemar dan Sungai Cipalabuan Sukabumi. Seluruh kebijakan lingkungan ini bermuara pada evaluasi tata ruang yang selaras dengan alam, sebuah warisan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Infrastruktur jalan yang baik memperlancar akses ke pasar, merangsang pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat. Di tahun 2025 ini, total 319,7 km panjang jalan yang telah dan sedang diperbaiki dengan 48.000 alat penerangan jalan. Ditargetkan kemantapan jalan ini selesai di tahun 2027. Dari sisi transportasi publik, 6 koridor BRT Bandung Raya berhasil dibangun sepanjang tahun 2025, serta rehabilitasi terminal dan reaktivasi 11 jalur kereta api secara bertahap dilaksanakan hingga tahun 2029. Di sektor energi, Jawa Barat terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dengan dibangunnya PLTS atap di 5 SMA dan SMK. Langkah ini bukan hanya mendukung transisi energi ramah lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi siswa serta membantu mengurangi biaya listrik sekolah. Selain itu, 3.403 program listrik gratis tahap pertama di 55 desa dan kelurahan telah direalisasikan di tahun 2025. Adapun dari sektor perumahan, program penguatan ekosistem perumahan Imah Merenah Hirup Tumanina yang digagas bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditargetkan terbangun 100.000 rumah subsidi akan memperkecil disparitas kepemilikan rumah yang kini masih cukup tinggi. Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif berorientasi pelayanan sesuai dengan prinsip good and clean governance. Sarenduk saigeng, sabobot sapihanean, silih asa, silih asih, silih asuh. Seluruh pembangunan yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan dalam mendukung Jawa Barat istimewa sangat bergantung pada fiskal yang sehat sebagai fondasi. Langkah istimewa ini dimulai dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mampu menjadi magnet bagi lebih dari 2,9 juta kendaraan di Jawa Barat untuk membayar pajak kendaraan. Selain dari aspek pendapatan, pengelolaan anggaran pemerintah yang efisien, transparan, dan dapat diakses publik dengan mengarahkan dana hibah agar bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Sementara dari sisi prestasi olahraga, Jawa Barat kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Kornas 8 dengan meraih 257 medali serta raihan Persib Bandung yang kembali meraih juara Liga 1 musim 2024-2025. Seluruh capaian pembangunan yang menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat itu tidak lepas dari pola komunikasi publik yang diterapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merangkum aspirasi publik melalui program Abdi Negeri Nganjang Kawarga, sebuah sarana komunikasi dua arah antara pemimpin dan warganya yang digelar secara berkala setiap akhir pekan di setiap pelosok daerah di Jawa Barat, serta posko aduan gubernur yang dibuka di Lembur Pakuan dan berhasil menangani lebih dari 5.000 aduan masyarakat. Kacai jadi saluwi, kadarat jadi salebak. Sadar bahwa setiap pembangunan diperlukan sinergi pemerintah, maka operasi manunggal bersama TNI Polri, serta sinergi penganggaran dan program bersama Bupati Wali Kota di Jawa Barat dijajaki sebagai bentuk kolaborasi dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan yang sama. Slik putih celak herang, caang bulan opatulas, jalan gede sasapuan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeke, kaluhur sihungan kahandap akaran, lembur diurus,
Kota Ditata, Jabar Istimewa.